Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat redaksi Malang Posko Media. Kita ketemu lagi di rubrik baru yang ada di channelnya Malang Posko Media. Di saat ini kita punya rubrik namanya Diksi, Dialog Redaksi. Ini akan mengupas bagaimana dapur keredaksian di Malang Posko Media. Kalau di koran kita sudah ada namanya rubrik Rumah Kita yang kita terbitkan setiap di akhir pekan, yang isinya bagaimana redaksi dapurnya mengolah, kemudian menyampaikan sampai distribusi kepada masyarakat. Nah, saat ini kita punya rubrik namanya Dialog Redaksi yang ada di channel Malang Posko Media. Oke, ini di sebelah kiri saya ada Bung Pandri. Halo sahabat. Nah, ini Bung Pandri biasanya setiap harinya di kegiatan redaksi sebagai redaktur pelaksana atau wakil Pimret yang biasa mengolah bagaimana berita itu menjadi lebih asik untuk dibaca dan mencari berita yang terbaik setiap harinya untuk disampaikan di halaman utama kita. Karena halaman utama kita kalau di koran itu sebagai etalase, sebagai rubrik jualan kita, rubrik paling utama. Setelah di sebelah kiri ada Bung Pandri, nah di sebelah kanan saya ini ada Mas Imam. Mas Imam ini wartawan yang setiap harinya ada di desk pendidikan. Nah ini kita sekarang sore hari, kita akan sebelum kita berkegiatan di redaksi, karena kegiatan kita memang sore hari di redaksi. Setelah kumpul, tadi kita sudah melakukan rapat redaksi. Ini kita akan mengupas bagaimana dialog redaksi untuk kita mengulik bagaimana keseharian dapur redaksi. Nah, ini bagaimana Bung Pandri? Satu pekan ini berita yang selalu dicari apa ini yang ramai dicari oleh para sahabat redaksi kita ini? Oke, Mas Aim, sahabat redaksi. Hari-hari ini Malang Posko Media masih menjadikan berita utama itu studi tour. Jadi hari ini dan beberapa hari ke depan kita masih mengulas fokusnya itu studi tour dengan menjadikannya sebagai berita opening atau headline di halaman 1. Ini studi tournya yang pelajar rekreasi? Iya, pelajar rekreasi. Pelajar rekreasi kan sudah seperti tahun biasanya kan, ada rekreasi di akhir tahun, melepas lelah ketika 3 tahun sekolah. Apa yang diangkat studi tournya ini? Ya, betul juga sih Mas Aim, memang ini kan lagi musimnya nih ya. Sekarang musim studi tour kayak begitu, tapi di hari-hari ini ada kejadian luar biasa yang tidak biasa yang terjadi di studi tour. Jadi ada keprihatinan bersama ya. Kita tahu semua belakangan sering terjadi kecelakaan. Bahkan bagian dari Malang Posko Media yaitu komponen pendidikan dari Kabupaten Malang, SMP PGRI 1 Wonosari kan baru mengalami kecelakaan sehabis studi tour. Jadi studi tour itu sebenarnya menurut kita itu baik-baik aja, wajar-wajar saja. Bahkan kalau menurut konsep kurikulum merdeka itu ya Mas Imam, studi tour ini kan bagian dari P5. Itu profil penguatan karakter pelajar Pancasila. Ya. Nah, tapi masalahnya itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu kan melibatkan banyak siswa, guru, menggunakan transportasi umum, publik ya, seperti itu. Di mana itu harus mengutamakan keselamatannya, kenyamanan, keselamatan. Kan kita tidak ingin kan ada kecelakaan seperti itu, karena itu sejak awal harus diantisipasi. Nah, kita lagi menyoroti kebijakan Pemda di Malang Raya itu Mas Aim yang sudah membuat surat edaran tentang studi tour. Jadi boleh-boleh aja, tapi belakangan itu di berbagai surat edaran tuh muncul begini. Kalau bisa di Malang Raya, kenapa harus jauh-jauh? Saya pikir di Malang Raya ini kan lengkap nih. Semua yang mau distudikan tuh ada di Malang Raya. Kalau bisa di Malang Raya aja, ya udah di Malang Raya aja kan, seperti itu. Karena Malang Raya ini kan seluruh
destinasi wisata ada semua. Indonesia kecil. Indonesia kecil, ada pantai, Gunung. ada gunung, Iya. ada wisata buatan, Ada kebun binatang. kebun binatang. Warna wisata di kehutan ada gitu ya. Nah, jadi ya boleh-boleh aja orang itu studi tour ya. Di sisi lain untuk memperkaya kasananya siswa, perspektifnya siswa, menambah pengalaman belajarnya menjadi lebih berkualitas. Iya. Tapi harus dilakukan dengan mengutamakan standar keselamatan. Makanya polisi di kita ini kan ada 3 Polres nih, Satuan Lalu Lintas 3 Polres ini membuat kebijakan di mana mewanti-wanti semua PO bus itu supaya memperhatikan betul kondisi mobil dan sopirnya. ya. Bahkan di Dinas Perhubungan itu kan sangat saya lihat proaktif ya, sampai dengan polisi melakukan rem cek. Bahkan beberapa hari yang lalu di Kota Malang itu Kepala Dinas Perhubungan kan sudah datang sosialisasi bersama ke sekolah bersama Kepala Dinas Pendidikan itu supaya mereka memberi edukasi kalau mau studi tour ini loh yang harus diperhatikan supaya selamat di jalan seperti itu. Ini efek atau dampak dari kecelakaan yang 3 kali ya, dalam beberapa waktu 3 kali. Yang pertama di Subang, yang kedua di kemarin di mana itu di tol Jombang. Iya, Jombang Mojokerto. Yang ketiga kemarin di Lampung. Iya. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti itu. Jangan Harapannya sampai ya. Masa 3 tahun sekolah kemudian mau senang-senang. Mau studi. Nah, berakhir kepada kecelakaan, menjadi hal yang tidak baik. Ini dampak di sekolah bagaimana, Mas Imam? Memang ini sesuatu yang cukup mengejutkan, terutama memang ketika kecelakaan atau sesuatu yang tidak mengenakkan terjadi. Itu kemarin kalau kita ngobrol ya dengan kepala sekolah gitu, itu waduh Mas Imam ini kayaknya sekolah lagi akan disalahkan gitu kan. Padahal mereka ada masalah, kayaknya sekolah lagi nanti kembalinya ke sekolah lagi, di sekolah lagi yang disorot gitu ya. Nah, padahal itu udah perencanaannya panjang dan dari Dinas Pendidikan pun sudah menegaskan kalau seperti studi tour atau istilahnya outing class gitu bagaimana belajar di luar kelas itu adalah ranah dari komite, tanggung jawabnya orang tua gitu. Bahkan sekolah atau guru pun ditegaskan ya jangan sampai ikut-ikutan dengan itu, fokus saja pada pembelajaran di sekolah gitu. Makanya ketika terjadi seperti ini mereka bingung, waduh nanti kalau ini terjadi sementara yang namanya studi tour atau outing class itu kebutuhan meskipun tidak sekunder ya, tetap mengutamakan edukasinya, tapi itu sesuatu yang ditunggu Mas Aim. Biasanya destinasi kalau Malang ini kemana? Mungkin kalau ke Malang, mosok di Malang tok ae. Di Malang mungkin sudah biasa ya. Biasanya destinasi favorit orang Malang ini kemana biasanya? Kalau di Malang sendiri ya? Dari Malang banyak ke Jogja apa kemana yang favorit, destinasi tujuan favorit? Ya, kalau keluar Malang ya kebanyakan Jogja. Karena di situ ya kalau Jogja kan juga hampir sama dengan Malang ya. Dikenal dengan kota pendidikan juga, kota budaya. Nah, di Malang kan juga seperti itu. Dikenal dengan pendidikannya, dikenal dengan wisatanya gitu. Barangkali di sekolah ada yang sampai membatalkan? Kalau sejauh ini tidak ada, karena pertemuan dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan kemarin itu kan boleh aja. Dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Kenapa? Ya karena memang itu kebutuhan. Ada satu kepala sekolah yang bilang jangan sampai karena kejadian 1-2 kecelakaan kemudian program studi tour ini ditutup gitu. Mereka menganalogikan kalau sering terjadi kecelakaan di waktu mudik, apakah mudik tidak boleh gitu kan? Tidak diperbolehkan, ditutup. Analoginya gitu ya. Nah, akhirnya ya dengan kebijakan tadi ya Mas Aim, Mas Fandri ya, diizinkan sih dengan kriteria tadi yang disampaikan Mas Fandri. Karena yang terbaru kemarin tuh Pak PJ Wali Kota menyarankan untuk di Malang saja. Oh ya, Mas Imam, ini gimana sih kondisi di sekolah itu kan kemarin? Kasat Lantas Polres Malang itu kan mengatakan begini, ada suatu situasi di mana sekolah itu kalau ngadain
studi tour itu ini tidak bermaksud mengeneralisir ya, mungkin kasuistik seperti itu. Itu kerap itu tidak memperhatikan kapasitas. Kapasitas bis Dari artinya bisnya tidak gitu ya. menyesuaikan. Itu kan membuat tidak nyaman, terus Betul. tidak menyenangkan lah dan Atau cari yang murah lah gitu loh. nah itu, nah kemudian jadi rasa-rasa di masyarakat. Katanya gini Mas Imam, nanti diklarifikasi ya. Iya. Katanya studi tour itu buat bisnis kayak gitu, bisnis oknum kayak gitu kan, kayak gitu. Nah kan sayang kayak gitu, tujuan sekolah. Dijawab dulu. Jawab dulu. Perbincangan kita nanti akan berlanjut lagi. Ngopi dulu ya. Iya. Oke, kita ngopi dulu. Apakah sekolah nanti cari yang murah-murah, cari yang gampang-gampang saja. Iya. Biar lebih banyak keuntungannya. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Terima kasih sahabat redaksi. Kita ikut di berikutnya. Oke, sahabat redaksi. Nah, tadi kita perbincangannya sudah cukup gayam terkait dengan bis. Nah, armada transportasi yang aman dan yang penting selamat, nyaman, aman, selamat. Yang paling penting itu yang harus dipilih oleh para sekolah. Ini bagaimana tadi Mas Imam? Yang di sekolah ini dalam memilih bis ini gimana? Ini tergantung kesukaannya masing-masing ya Mas Aim ya. Selera ya. Mau yang warna ada hijau, ada merah, ada kuning gitu kan ya. Cuman memang kemarin yang kita tahu katanya Mas Fandri tadi memang seringkali bis itu muatannya lebih dan itu kan mengganggu ke penggunaan dari bis itu sendiri. Sehingga kemarin itu dari salah satu keputusan pertemuan di Sub dan Dinas Pendidikan itu harus ada perjanjian nanti. Harus ada perjanjian antara sekolah dengan PO-nya, dengan agen travelnya. Nah, bahwa ketika bis yang diinginkan dengan sekolah itu begini, nah nanti di hari H harus begitu. Karena kebanyakan ketika pihak PO itu ya menawarkan ke sekolah gitu ya untuk program rekreasi atau studi tour itu kendaraannya, alat transportasinya bagus Mas. Bagus Itu ya. ketika PO ya? Betul, ketika PO bagus, betul. Nah, ketika datang pada saat mau berangkat, lah bisnya kok beda. Alasannya macam-macam. Katanya pengakuan dari pihak sekolah sendiri ya Mas ya. Bannya yang kempes atau apanya yang ini. Jadi mesti ada alasan, kita ada alasan. Nah, dari itu harus ada perjanjian. Nah, ketika tidak sesuai dengan perjanjian, ya batalkan saja. Uang kita yang punya uang katanya mereka itu ya Mas Aim, batalkan saja gitu. Atau ada sanksi yang berkaitan yang sesuai dengan di perjanjian itu. Tapi kadang ini PO bus juga kalau kita tanya bukan hanya nomor bisnya saja, nomor polisinya. Kadang kita sebagai penyewa, sekolah sebagai penyewa mau menggunakan bis itu, saya meminta STNK. Dijawab sama PO bus. Jenengan itu mau nyewa apa mau beli bis? Iya. Kok sampai tanya SNK gitu loh. Tapi saya kira penting ya. Sedetail itu loh, nggak apa-apa gitu saya. Tapi mereka PO bus, Anda itu mau nyewa apa mau beli bis gitu loh. Sampai SNK ditanya. Berarti Mas Aim, PO bus itu juga harus diedukasi ya. Betul. Edukasi bagaimana mereka melayani sekolah-sekolah yang di tour itu, Customer-nya ya. layanannya harus bagaimana seperti itu, termasuk SOP-nya. Dinas Perhubungan itu kan membuat SOP, di mana itu dikasihkan ke sekolah-sekolah supaya sekolah-sekolah yang akan menyewa bis itu menerapkan SOP. Di antaranya misalnya kondisi sopir. Jadi sebelum berangkat itu sekolah harusnya sudah tahu, sopirnya siapa gitu. Bahkan bisa di tracking dia aktivitas terakhir apa saja, itu supaya tahu kondisi tubuhnya, kondisi dia fit apa enggak, termasuk usianya, layak nyetir apa enggak, seperti itu kan. Kadang bermodal SIM aja kan nggak cukup kayak gitu kan. Dia mungkin sebelumnya begadang atau punya aktivitas apa. Kayak kasus yang di sebelumnya SMP PGRI 1, itu kan sopirnya microslip itu kan. Ya, ngantuk kayak bahaya seperti itu. Bahaya memang. Nah, makanya perlu diperjelas lagi di sekolah ini karena kebijakan memilih PO bis juga harus sesuai dengan regulasi. Kalau melihat regulasi dari Dishub, di Kota Malang ini ada 5 PO yang resmi. Hanya ada 5 PO. 5 PO ya, saya juga lupa apa nama PO-PO-nya. Namanya PT. Nama PO-nya PT, bukan nama bisnya. Kalau nama bisnya, misal salah satu yang saya tahu tuh Mubarok. Itu resmi dia PO
PO Mubarok Uwas Anur, itu punyanya Mubarok. Ada memang resmi. Kalau di kabupaten ada PT Juragan 99. Nah, itu ketahuan ada di kemarin itu hasil ramcek yang di kabupaten ada 5. Ada 5 PO. Kalau yang di Kota Malang juga ada 5 PO yang resmi dilakukan ramcek oleh Dinas Perhubungan. Meskipun dari hasil itu ada beberapa yang tidak layak secara administrasi, hanya layak tidak layak administrasi. Tapi ada juga yang bisnya tidak ada di garasi. Oh ya, Mas Imam, kan studi tour itu sebenarnya bagian dari pembelajaran juga ya, yang diorganisir oleh wali murid, oleh komite sekolah. Nah, itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah komite sekolahnya itu berkoordinasi dengan pihak sekolah? Oh, ini materi studi tournya tentang apa? Sehingga studi tour itu bermakna kan? Jadi tidak kesannya buat senang-senang aja kayak gitu kan? Tapi dia harus mendapat sesuatu layaknya belajar ya ketika melakukan studi tour itu. Nah itu bagaimana kalau di sekolah? Secara konsep dan gagasan memang itu ada di di kurikulum. Nah, secara teknis dan pelaksanaan itu tanggung jawab di komite. Nah, tapi tetap sekolah itu ya harus tahu harus kemananya, kan ya nanti tujuannya kemana. Kemudian poin-poin edukasi yang bisa disampaikan ke siswa itu disodorkan oleh pihak sekolah gitu ya. Nah, kalau kita bicara outing class atau studi tour sebenarnya bukan full rekreasi, itu jelas. Sekarang ini materinya tentang budaya gitu ya, budaya lokal atau ya kearifan lokal. Maka anak-anak ini kita antar kemana ini yang sesuai dengan materi ini. Gitu. Nah, misalnya kalau karena budaya, misal di lingkup Malang itu ya, ada topeng Malangan gitu, ada kalau misalnya kita di Malang saja gitu kan ya. Nah, terus kalau bicara tentang peternakan, ada apa itu di Kepanjen Mas Saim, itu? Milkindo. Nah, itu ada di situ susu. Kan itu ada peternakannya juga ya Mas Fan ya. Tapi ada juga yang hebat di Malang ini, tidak menggunakan transportasi bis. Kalau yang di Jogja kemarin viral dia pakai pesawat, charter pesawat plat merah, dari sini kan harganya pasti tidak murah, tapi dia nabung mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di Malang ada yang studi tour menggunakan kereta eksekutif Gajayana. Kalau yang ke Jakarta itu yang satu kan, nah itu bagus menurut saya. Yang dilakukan yang satu itu bisa jadi inspirasi ya. Nuansa belajarnya dapat, mereka pengetahuan itu kan ke ini ya, ke DPR ya, ke MPR, ke parlemen ya, gedung parlemen. Sehingga itu apa ya, studinya bermanfaat sekali kan, dia bisa tahu parlemen itu begini, DPR itu kerjanya apa, siapa anggota DPR-nya seperti itu. Dan itu dikelola profesional ya, katanya profesional. Sampai ada dokter kan yang ikut mendampingi ada pendampingnya. Katanya satu kelas ada 4 guru pendamping yang mengawasi anak-anak masing-masing kelas. Jadi ada komite juga yang mengawasi. Kadang kalau gitu ya, saya kan dulu kan mantan orang tua sampai istri saya juga berangkat ke Jakarta untuk mengawasi anak-anak, ikut mengawasi anak-anak. Ini ada tanggung jawab dari komite, tidak hanya untuk mengambil melepas begitu saja, tapi tetap mengawasi komite di luar, sambil mengawasi guru-guru pendamping. Dan tujuan studi tournya dapat ya, lebih dapat lah seperti itu. Ya kita harapkan studi tour tidak di di beberapa daerah kan ada yang tidak memperbolehkan. Di Surabaya misalnya wali kota tidak memperbolehkan studi tour keluar. Duh, bahaya bagi Malang Raya ini. Malang Raya yang kita ini daerah wisata. Kalau daerah wisata kemudian studi tour saatnya di akhir tahun ajaran pendidikan ini kemudian tidak diperbolehkan, bagaimana nasib objek wisata yang ada di Malang Raya? Kita punya kabupaten punya puluhan pantai yang bagus-bagus, Batu punya wisata alam dan juga wisata buatan, ada Predator, ada Jatim Park Group ini sudah banyak juga. Di Kota Malang itu banyak
kampung-kampung kreatif, gitu. Kampung tematik. Kampung-kampung Ke tematik. MCC itu sudah bisa. MCC itu kan bagian daripada pembelajaran. Kalau ini dilarang, oh ini sangat bahaya bagi Malang Ya, Raya. ya. Tingkat kunjungan wisatawan bisa tidak tercapai. Ya. Tapi harapannya wisata dapat, pembelajaran dapat, ya. tetap keamanan, keselamatan dan kenyamanan adalah nomor Itu yang nomor satu paling Oke, utama kan. ada tips Pak Fandri untuk kenyamanan keselamatan wisata studi tour? Oke, jadi menurut saya begini, jadi pihak penyelenggara dari sekolah itu berkoordinasilah dengan kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintasnya. Kan ada goodwill dari Polres masing-masing itu kan sebelum studi tour itu kan harus mengirim surat ke Satlantas. Kirim surat ke Satlantas itu menurut saya tujuannya baik supaya monitornya itu bisa terwujud kan, jadi bisa mudah. Jadi polisi itu kan punya data kan, bis ini oke, sopir ini tidak pernah bermasalah seperti itu. Jadi itu direkomendasikan itu, kemudian itu koordinasi juga dengan dinas perhubungan. SOP yang sudah dibuat dijalankan seperti itu kan. Jadi bukan sehingga SOP yang belakangan ramai dibuat itu kan nggak sekedar karena reaktif terhadap situasi, tapi lebih berespon kan, karena dia punya tujuan yang baik. Saya pikir yang pasti moda transportasinya yang nomor satu adalah memastikan keselamatan utama itu. Keselamatan yang paling utama. Yang kedua, ketertiban pengemudi. Iya. Busnya layak, sopirnya ugal-ugalan. Itu kan bahaya. Makanya kebanyakan juga kecelakaan karena terjadi human error. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Oke, itu kira-kira kenapa di redaksi kita banyak mengupas studi tour, karena satu akan berdampak pada wilayah Malang Raya, yang kedua juga berdampak pada perencanaan sekolah yang sudah disusun sudah jauh-jauh hari. Saya kira itu sahabat redaksi, perbincangan sore hari ini terkait dengan dapur redaksi. Kalau di koran kita ada rumah kita, kalau di channel Malang Posko Media kita ada Diksi Dialog Redaksi. Terima kasih, tunggu topik-topik berikutnya yang lebih asik dan mois. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.